Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena nikmatnya cita-cita kita terlaksana. Yang karena nikmatnya disembuhkan yang sakit, disabarkan yang terkena musibah. Dan kalau bukan karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan dapat menikmati ketaatan yang sejatinya berat untuk dilaksanakan. Huffatil jannah bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dipagari, dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Kita nggak suka itu. Jadi orang kalau mau masuk surga itu harus melewatin jalan, lorong, jembatan yang tidak indah. Dia harus berjuang, melawan nafsunya, memerangi syahwatnya. Dan dunia ini penjara buat orang beriman, surga buat orang-orang kafir. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat manusia. Maka nggak perlu ada pelajaran khusus untuk masuk neraka. Yuk ngaji yuk gimana cara masuk, nggak perlu. Yang ada bagaimana kita selamat dari api neraka dan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena untuk masuk neraka, untuk menuju kepada kehancuran dan kebinasaan, nggak perlu belajar. Terus ya ikutin aja nafsumu. Jadikan dia sebagai guide pemandu. Yakin, ujungnya engkau akan sampai ke neraka. Wa na'udzubillahi minan nar. Maka kita yang terus belajar, menyisihkan waktu untuk mengaji. Di saat banyak tontonan-tontonan yang menghibur kita, banyak tontonan-tontonan yang membuat kita senang, tertawa, tapi kita memilih untuk duduk, menyimak, sambil mengantuk, capek, lelah. Kadang-kala nggak ada ketertarikan, tapi kita memaksa diri. Kita akan lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ahibati fillah, masih bersama perang Uhud. Sebuah peperangan yang menoreh luka di dalam diri para sahabat Nabi. Mereka berada di atas kepala. Nah, karena ada perintah-perintah yang harus dilakukan, tapi dilanggar, tidak dikerjakan. Dan ujian-ujian itu datang untuk memisahkan mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Dan orang beriman dalam semua kondisi dia baik. Karena dia beriman. Mau senang, mau susah, mau dalam kondisi duka yang mendalam, dia akan bersabar. Dalam kondisi suka yang membuat sebagian orang lupa, dia nggak lupa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada 50 pemanah untuk berjaga di atas bukit, tapi mereka turun karena melihat peperangan seakan-akan sudah selesai.
Maka Khalid bin Walid menyerang dari belakang sehingga umat Islam terjepit dan sebagian mereka lari ke dalam kota Madinah, sebagian sudah pasrah, sebagian tetap perang tapi saling membunuh di antara mereka karena nggak tahu mana lawan dan mana kawan. Akhirnya orang-orang menuju kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena Nabi berusaha untuk mengingatkan para sahabat untuk berkumpul kepada dirinya. Perjuangan nggak boleh berhenti. Perjuangan harus terus dilakukan sampai titik darah penghabisan. Dan kemudian mereka berkumpul setelah banyak yang tewas dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhol, kita akan baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Barakallahu fiik. Bismillah, Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullahu taala. Perang Uhud. Para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua peristiwa besar ini berjalan dengan cepat. Jika tidak, kaum muslimin pilihan yang bertempur di barisan terdepan saat berlangsungnya pertempuran hampir tidak mengetahui perkembangan situasi. Saat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka segera menghampiri beliau agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun, saat mereka tiba, beliau sudah mendapatkan luka-luka tersebut. 6 orang Ansor sudah terbunuh. Orang yang ketujuh sudah tak mampu berbuat apa-apa karena banyaknya luka, dan Sa'ad serta Thalhah bertempur mati-matian. Setelah sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri di sekitar beliau, lalu menjadikan badan dan senjata mereka sebagai pagar. Dengan demikian, mereka bisa melindungi beliau dari serbuan musuh dan bahkan bisa membalas serangan mereka. Orang yang pertama kali tiba di dekat beliau adalah rekan beliau di gua, Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum ya. Nah, peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat. Ya, kita tahu bagaimana cepatnya tebasan pedang. Tahu-tahu kepala itu menggelinding. Dan para sahabat Nabi, mereka terus berjuang dan berusaha untuk mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mereka harus melewatin barisan orang-orang musyrikin. Artinya untuk menuju ke sana, mereka harus memerangi orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyeru mereka, halumma ilayya ibadallah, mereka dengar. Jadi mereka lebih dulu sampai kepada Nabi SAW. Dan sahabat ketika menuju ke sana, mereka harus berhadapan dengan orang musyrikin. Sehingga ketika mereka sampai, ternyata sudah tewas sahabat-sahabat 6 dari kalangan Ansor dan 1 terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas terus berjuang. Orang yang pertama sampai adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beberapa sahabat lainnya, mereka langsung membuat pagar betis. Pagar dari tubuh mereka. Untuk menyelamatkan Nabi SAW yang sudah terluka. Itu Rasulullah. Itu manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Makhluk yang paling dicintai Allah. Allah berikan kepadanya bala bertubi-tubi. Sebagian manusia, tatkala Allah berikan kepadanya bala, sedangkan dia adalah orang yang taat, orang yang sering berbuat kebaikan dan kebajikan, dia merasa nggak pantas aku mendapatkan ini. Aku ini orang soleh, kalau Allah kasih ujian seperti ini, ketahuilah orang yang paling berat balanya adalah orang yang paling baik. Kenapa? Karena di situ ada balasan yang lebih besar sesuai dengan penderitaanmu. Maka sebesar itu pula kesenangan yang akan engkau dapatkan. Nabi SAW ketika sakit
yang berakhir dengan kematian beliau alaihi salatu wassalam, itu salah seorang sahabat memegang selimut Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia mendapatkan panasnya di luar selimut. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadidan. Ya Rasulullah, engkau panasnya, demamnya tinggi sekali. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Inni u'aku wa'akan rajulaini minkum. Panasku ini panas 2 orang dari kalian. Karena beliau akan mendapatkan pahala double. Baik. Lanjutkan. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah bahwa ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, pada waktu perang Uhud, semua orang hendak menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah orang yang pertama kali menghampiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulihat di hadapan beliau ada seseorang yang bertempur, menjaga dan melindungi beliau. Aku berkata, panahlah terus wahai Tolhah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Panahlah terus wahai Tolhah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Aku tidak bisa melihat sosok Abu Ubaidah dengan jelas, karena dia bertempur seperti seekor burung, hingga akhirnya aku bisa mendekatinya. Lalu, kami bersama-sama mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, saat itu Tolhah sudah tersungkur di tanah di hadapan beliau. Beliau bersabda, biarkan saja saudaramu, dia sudah berada di surga. Saat itu, beliau terkena lemparan anak panah pada bagian tulang pipi hingga menyebabkan 2 mata rantai pengikat topi besi beliau yang ada di bagian itu putus. Aku mendekati beliau untuk mencopot 2 mata rantai topi besi di kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah berkata, demi Allah, aku memohon kepadamu, wahai Abu Bakar, biarkanlah aku yang menanganinya. Abu Bakar melanjutkan kisahnya. Abu Ubaidah menggigit kepingan mata rantai topi besi tersebut dengan giginya karena khawatir akan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia akhirnya berhasil melepaskannya. Gigi seri Abu Ubaidah menjadi goyah karena kerasnya upaya pencabutan tersebut. Karena itu, aku hendak menggantikannya mencopot potongan mata rantai yang tersisa 1 lagi. Namun, Abu Ubaidah berkata, demi Allah, aku mohon kepadamu wahai Abu Bakar, biarlah kutangani sendiri. Abu Ubaidah berbuat seperti yang pertama hingga dapat melepaskan potongan yang kedua. Akibatnya, gigi serinya yang lain ikut goyah. Lalu, kami menghampiri Tolhah untuk mengurusinya. Ternyata, tubuhnya mengalami lebih dari 10 luka. Tidak lama setelah melewati saat-saat yang sangat kritis ini, beberapa sahabat yang sudah berkumpul di sekitar beliau, seperti Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abu Thalib, Sahal bin Hunayf, Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Amarah, Nusaybah binti Ka'ab Al-Maziniyah, Qatadah bin An-Nu'man, Umar bin Al-Khattab, Hatib bin Abu Balta'ah, dan Abu Talhah. Barakallahu fikum. Jemaah, kita lihat bagaimana Abu Bakar menceritakan kondisi yang sangat menegangkan. Abu Bakar berusaha untuk menghampiri Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ada proses panjang yang harus dia lewati. Beliau melihat di depan beliau ada seorang, di depan Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang yang terus bertempur, ya, dia dengan pedangnya kanan kiri, dia lindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar mengatakan, panahlah terus wahai Tolhah. Enggak. Kun Tolhah itu sebuah harapan, semoga Tolhah. Mudah-mudahan ini Tolhah. Mudah-mudahan ini Tolhah. Karena masih nggak kelihatan. Maka Abu Bakar mengatakan rojulan, laki-laki yang nggak dikenal. Kemudian terus Abu Bakar mengatakan kun Tolhah, jadilah Tolhah ya. Jadi bukan panahlah terus, tapi jadilah Tolhah sebenarnya. Artinya harapan dia itu adalah Tolhah. Kemudian ayah dan ibu sebagai tebusanmu. Nah, lalu
Disebutkan bagaimana tahu-tahu datang Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ya, bertempur seperti seekor burung. Jadi wa idza huwa yashtad. Yashtad ini boleh jadi dia berlari ya, dia bertempur atau dia berlari menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam seperti burung sampai mendekati Abu Bakar. Lalu akhirnya orang ini berdua mendekat kepada Nabi SAW. Jadi kadang-kala memang seorang prajurit ya, ketika dia harus bertempur sendirian dalam posisi musuh bukan di hadapannya saja, itu akan berat buat dia. Maka kalau dia berdua akan lebih ringan, karena ada yang menjaga punggung mereka. Apalagi ketika mereka bertiga, mereka berempat ya, menghadapi musuh di sekitar mereka, maka akan lebih mudah menghadapinya. Jadi lihat ya, proses Abu Bakar melihat ada orang yang bertempur melindungi Nabi SAW. Jarak berapa detik ya, Abu Bakar dan Abu Ubaidah udah sampai kepada Nabi SAW. Ternyata orang yang tadi bertempur sudah tersungkur. Diganti oleh Abu Bakar dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Siapa itu? Betul. Itu Talha bin Ubaidillah. Artinya dia bertempur mati-matian sampai nggak kuat lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, di sini terjemahannya, biarkanlah saja saudaramu, dia sudah berada di surga. Ya, ini mungkin terjemahannya kurang tepat ya. Dunakum akhakum faqad aujab. Nabi SAW mengatakan, perhatikan saudara kalian. Artinya bukan biarkan, tapi perintah untuk memperhatikan, menolongnya, membantunya. Faqad aujab, artinya dia sudah melakukan perbuatan yang dengannya insya Allah dia masuk surga. Bukan dia sudah berada di surga, karena Talha nggak meninggal, enggak. Jadi insya Allah dia masuk surga, dan kita sudah bahas bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwa syahid, orang yang syahid tapi masih hidup adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, lanjut cerita Abu Bakar, bahwa ternyata ada yang melempar Nabi SAW dengan panah yang kemudian masuk ke pipi Nabi SAW, yang menyebabkan dua gelang-gelang penutup wajah Nabi yang dengan helm besinya itu masuk. Ada dua yang masuk ke pipi Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar ingin mencabutnya, lalu Abu Ubaidah mengatakan, biarkan aku mencabutnya. Abu Ubaidah tidak mencabut dengan tangannya, tapi dengan giginya. Yang ketika digigit, lepas itu gelang-gelang, ini berarti kokoh, gelang-gelang besi itu masuk ke dalam jemaah. Karena ketika Abu Ubaidah menggigitnya, giginya itu lepas. Maka kalau dikatakan goyah sampai lepas. Yang satunya lagi goyah. Akhirnya Abu Ubaidah ini ompong depannya. Dan tidak dilihat orang yang ompong yang seganteng Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu para sahabat ngurusin Talha. Setelah Nabi SAW selesai dari gelang-gelang besi itu, beliau masih ingat sama Talha. Karena selama ini yang belain beliau Talha bin Ubaidah. Di saat yang sangat genting, gak ada orang lain. Tadi ada 9 orang. 7 dari Ansor, 2 dari Muhajirin. Yang 7 dari Ansor sudah selesai mereka. Tinggal 1 yang belum meninggal dunia. Dan Talha Ubaidillah berjuang mati-matian. Maka Abu Bakar mengatakan kalau bicara Uhud itu harinya Talha. Artinya Talha benar-benar bisa mendampingi Nabi SAW sampai dia tidak berdaya. Nggak berdaya lagi. Dan kita lihat para sahabat Nabi nggak kebal ya. Bukan akhirnya mereka
ditebas dengan pedang, dia tangkis dengan tangannya, kemudian ditusuk dengan tombak, dia berikan perutnya. Nggak ada. Mereka nggak kebal. Mereka berdarah-darah. Sampai mati 70 sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Meninggal mereka. Dan sebagian sahabat terluka. Cacat seumur hidup. Talha patah jari-jarinya. Karena dia membelai Nabi alaihissalam dengan tangannya. Taib. Kemudian setelah itu, ya tadi prosesnya sangat cepat sekali. Akhirnya banyak sahabat yang berkumpul membuat pagar betis untuk melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Dujanah dari kalangan Ansar, Mus'ab bin Umair ya, ini dari kalangan Muhajirin ya, Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah Nabi alaihi salatu wassalam terluka dan Talha juga tersungkur dan 7 dari kalangan Ansar, 6 dari mereka sudah tewas ya. Ya mau gimana lagi jemaah? Gak mudah masuk surga itu jemaah. Orang dulu kalau mau cari mutiara nggak seperti sekarang ya, yang murah sekarang mutiara diternakkan ya, bahkan banyak imitasinya. Dulu dikatakan la tahsabil majda tamran anta akilu. Engkau jangan kira kejayaan itu seperti kurma yang kau makan. Orang makan kurma ya, kalau sekarang mungkin makan gorengan ya. Engkau jangan pikir kejayaan itu seperti engkau makan gorengan. Yaghusul bahra man talabal la'ani. Menyelam ke dasar lautan orang-orang yang mencari mutiara. Ini masa lalu coba. Sampai orang-orang yang mencari mutiara itu kadangkala telinganya nggak bisa mendengar ya. Kalau kita lihat sekarang orang-orang yang bertaruh nyawa dalam mencari emas ya. Mereka membuat gua di dalam gunung batu yang terkadang longsor, ambruk, mati mereka di sana. Hanya untuk mencari emas. Yang ketika dia dapat emas, emas itu dia jual, mungkin jadi duit, kemudian dia mati, dia tinggal semuanya. Hanya untuk itu orang siap mempertaruhkan nyawanya. Dan sampai hari ini kita melihat bagaimana orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk ya beberapa gram emas. Terus untuk surga kita tidak siap untuk mempertaruhkan nyawa kita. Harta pun tidak. Maka Allah itu menawarkan sebuah perniagaan sama kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian engkau berjihad dengan harta dan nyawamu. Kita jangan. Allah, kita masih cinta sama harta kadang-kala, apalagi sama nyawa kita. Padahal Allah janji akan dikasih ganti jemaah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Baik, dilanjutkan. Orang-orang musyrik semakin meningkatkan serangan. Karena jumlah pasukan Quraisy selalu lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin dalam setiap peperangan, maka wajar bila serangan-serangan mereka semakin keras dan tekanan mereka terhadap kaum muslimin semakin bertambah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, beliau terperosok ke dalam lubang jebakan yang sengaja dibuat oleh Abu Amir si Fasik. Ali segera meraih tangan beliau dan Talhah bin Ubaidullah merangkulnya hingga beliau bisa berdiri lagi. Nafi' bin Jubair berkata, aku mendengar seseorang dari kalangan muhajirin berkata, aku ikut dalam perang Uhud. Aku melihat bagaimana anak panah melesat
dari segala arah tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, semua anak panah itu tidak bisa mengenai beliau sama sekali. Aku melihat Abdullah bin Syihab Az-Zuhri berkata saat itu, "Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad. Aku tidak akan selamat jika ia masih selamat." Padahal, saat itu beliau ada di dekatnya dan tidak ada seorang pun yang mendampingi beliau. Bahkan kemudian dia melewati beliau. Setelah itu, Sofwan melecehkannya. Maka ia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak bisa melihatnya. Aku berani sumpah, demi Allah, pasti ada yang menghalangi penglihatan kami." Barakallahu fikum. Naam. Ini ada yang luput dari terjemahannya. Disebutkan di sini fa thumma jawazahu, bahkan kemudian dia melewati beliau. Setelah itu Safwan melecehkan. Fidza faqala wallahi ma ra'aituhu. Demi Allah aku tidak melihatnya. Ahlifu billah annahu minna mamnu'. Aku bersumpah demi Allah ada yang menghalangi penglihatan kami. Fakharajna arba'atan. Tambahin ya di terjemahannya. Maka keluarlah 4 orang. 4 orang. Kami berjanji dan bersumpah untuk membunuhnya. Namun kami tidak bisa mencapainya. Taib. Orang-orang musyrikin, jumlah mereka memang lebih banyak. Tapi kita tahu orang-orang musyrikin kabur. Ketika serangan pertama umat Islam, Allah memberikan kemenangan di mana kaum musyrik Quraisy itu sudah meninggalkan lapangan perang, medan perang ini. Lalu mereka sedikit demi sedikit balik, semakin banyak mereka. Maka mereka semakin menekan kaum muslimin. Sampai Rasulullah SAW jatuh lagi. Artinya umat Islam itu ditekan mundur kan? Mundur dan Nabi SAW terjatuh di dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq ya, salah satu tokoh Ansor tadi. Sampai beliau tersungkur di lututnya. Akhirnya beliau harus dibantu untuk naik ke atas. Dan terus anak panah itu mengarah kepada Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, beliau nggak terkena. Sudah terkena beliau ya. Yang menyebabkan tadi gelang-gelang besi itu masuk ke pipi Rasul SAW. Akhirnya Nabi SAW bisa selamat dan orang musyrikin datang jamaah bersumpah, bersepakat untuk membunuh Nabi SAW, tapi beliau terjaga. Namun beliau terluka SAW. Dan orang-orang musyrikin ya, ini Safwan ya, boleh jadi itu Safwan bin Umayyah yang memang sudah sakit hati. Ingat Safwan bin Umayyah ini yang bapaknya terbunuh di perang Badar. Kemudian dia mengutus Umar bin Wahab Al-Jumahi untuk membunuh Nabi SAW. Ternyata Umar masuk Islam. Jadi dia benar-benar sakit hati yang ada di benak dia bagaimana membunuh Nabi SAW. Tapi dikatakan ini, dia bersumpah ahlifu billah annahu minna mamnu'. Demi Allah pasti ada yang menghalangi penglihatan kami. Artinya memang beliau terjaga. Beliau terjaga. Tapi beliau harus berjuang. Sampai titik darah penghabisan. Untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Beliau bukan selamat deh. Karena ada orang yang tidak mempercayai kejadian ini. Masa Nabi SAW terluka? Kenapa tidak? Kalau Allah berkehendak.
Allah bisa menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah bisa memindah Nabi langsung diangkat menuju ke langit. Bisa. Sebagaimana Allah bisa mengirim pasukan dari malaikat yang menghabisin kaum musyrikin. Tapi Allah menjadikan kehidupan dunia ini dar bala. Sebagai negeri ujian dan cobaan. Sehingga beliau benar-benar menjadi qudwah alaihi salatu wassalam. Artinya kalau ada sahabat yang terluka, dia akan mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam terluka. Kalau ada yang cacat di antara para sahabat, Nabi alaihi salatu wassalam patah giginya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Patriotisme tiada tanding. Kaum muslimin bangkit dengan patriotisme dan pengorbanan yang jarang terjadi. Bahkan tidak pernah ada tandingannya sepanjang sejarah. Abu Thalhah menjadikan dirinya sebagai pagar di hadapan Rasulullah SAW. Dia memasang dadanya untuk menghadang hujan anak panah yang dilemparkan oleh musuh demi melindungi Rasulullah SAW. Anas mengisahkan, pada saat perang Uhud, musuh memusatkan serangan terhadap Rasulullah SAW, sedangkan Abu Thalhah berada di hadapan beliau melindungi diri dengan tamengnya. Dia adalah seorang pemanah ulung yang jarang meleset bidikannya. Saat itu, dia sampai mematahkan 2 atau 3 busur. Ada satu orang lagi yang bersamanya sambil memegangi kantong anak panah. Dia berkata, sediakan anak panah yang banyak bagi Abu Thalhah. Sementara itu, Nabi SAW terus mengawasi dengan seksama dan melihat ke arah musuh. Abu Thalhah berkata, demi ayah dan ibuku, Anda tidak perlu mengawasi seperti itu, karena itu bisa membuat Anda terkena anak panah mereka. Leher saya akan melindungi leher Anda. Dalam riwayat lanjutkan. Dalam riwayat lain, Anas berkata, Abu Thalhah menggunakan satu tameng bersama Nabi SAW. Abu Thalhah adalah seorang pemanah yang ulung. Jika dia melepaskan anak panah, beliau terus mengawasi anak panah itu hingga mengenai sasarannya. Barakallahu fikum. Nah, ini kita lihat ya. Talha bin Ubaidillah sudah tersungkur. Posisinya digantikan oleh Abu Talha. Kalau Talha bin Ubaidillah dari kalangan muhajirin, yang menggantikan posisinya adalah Abu Talha, suaminya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Jadi Abu Talha menjadikan dadanya sebagai tameng buat Nabi SAW. Dia bawa tameng. Dan dia menyuruh Nabi SAW di belakangnya. Dan bagaimana Abu Talha ya, dia, ya Allah, kalau memanah itu tepat sasaran. Dan Nabi ingin melihat, kena siapa anak panah ini. Karena orang-orang musyrikin itu pakai baju besi. Tidak mudah memanah mereka. Harus mengenai daerah yang tidak tertutupi oleh besi tersebut. Dan Nabi melihat ya, kata Abu Talha, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi la tusyrif. Engkau jangan lihat ya Rasulullah. Takut nanti ada anak panah yang mengenaimu. Biar leherku sebelum lehermu. Nanti kalau mereka mau manah, biar aku yang kena duluan. Seperti itu cinta mereka kepada Nabi SAW. Mereka siap mati jemaah. Karena memang kita semua akan mati. Tapi kalau kita boleh memilih bagaimana kita mati, maka pilihlah mati husnul khatimah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Enggak ngurus mereka, mau cacat, mau terkena mereka. Yang jelas harapan mereka cuma satu, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ini di dunia nggak ngelihat Allah ya. Allah nyuruh kita, kita nurut, kita taat, kita sholat, kita nggak berhenti mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terus kita mengagungkan Allah. Kita ngaji pun belajar ya karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nggak ngelihat Allah, tapi satu hari semoga kita bisa melihat Allah ya. Sehingga kita lupa dengan semua kelelahan dan kecapean. Tidak ada sesuatu yang lebih indah dari melihat Allah yang menciptakan segala keindahannya. Jalla Jalla. Maka mereka yang memiliki keyakinan
tauhid yang kokoh, keimanan yang menghujam di dalam jiwa, mereka udah siap untuk meninggalkan segalanya. Walaupun mereka tahu amalan mereka nggak cukup, tapi mereka berharap Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Barakallahu fiik. Taib, ini Abu Talha ya. Lanjutkan. Abu Dujanah berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menyandarkan punggungnya sebagai tameng untuk melindungi beliau. Sekalipun beberapa anak panah mengenai punggungnya, dia sama sekali tidak bergeming. Barakallahu fikum. Ini sahabat lain dari kalangan Ansar, Abu Dujanah. Ini Abu Dujanah yang sebelum perang Uhud dimulai, Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau pakai pedangku ini, dan memberikan haknya. Lalu Abu Dujanah mengangkat tangan dan diberikan pedang itu kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah ini yang menembus barisan musuh sampai ke ujung barisan di mana para wanita berdiam di sana. Sehingga dia ketika hendak menebas seseorang, ternyata dia seorang wanita. Dia angkat pedangnya, menghormatin pedang Nabi SAW. Jangan sampai mengena darah wanita. Ketika Nabi SAW di posisi yang genting, tadi ada Abu Talha yang terus memanah. Yang mau tidak mau ketika memanah, dia harus bergerak. Kadang-kadang ngambil anak panah. Di sini Abu Dujanah pasang badan. Kalau Talha memasang dadanya karena dia harus berhadapan dengan musuh, maka Abu Dujanah melindungi Nabi SAW dengan punggungnya. Karena Nabi nggak pegang tameng. Maka punggung Abu Dujanah yang dijadikan tameng dan anak panah itu menghujami punggungnya, dan Abu Dujanah tidak bergerak. Demi menyelamatkan baginda Nabi SAW. Nah, lanjutkan. Hatib bin Abu Balta'ah mengejar Utbah bin Abu Waqqas yang telah memecahkan gigi seri beliau yang mulia. Setelah dekat, dia menyabetkan pedangnya ke leher Utbah hingga putus. Kemudian, dia mengambil kuda dan pedangnya. Sebenarnya, Sa'id bin Abu Waqqas sangat berambisi untuk membunuh Utbah bin Abu Waqqas yang merupakan saudara kandungnya sendiri. Namun, dia belum beruntung karena yang bisa membunuhnya adalah Hatib. Barakallahu fikum. Hatib bin Abi Balta'ah tahu dengan siapa yang membuat gigi seri Nabi SAW patah. Maka dikejar itu orang. Ditebas lehernya. Kemudian pedang dan kudanya dia pakai. Siapa? Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tahu bagaimana cintanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya kepada Nabi SAW ketika di Mekah. Tatkala dia masuk Islam, kemudian ibundanya bersumpah untuk mogok makan sampai Sa'ad meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya nggak mau makan benar. Sampai saudaranya kalau mau memberi makan ibundanya itu dibuka mulutnya, dikasih makanan tapi dimuntahkan oleh ibundanya. Sampai kondisinya kritis. Maka datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Ummah, wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu satu persatu keluar, engkau mati berulang kali. Mati yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke 100 nanti. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Kalau engkau mau makan, silahkan makan. Tapi kalau engkau tidak mau makan, terserah engkau. Itu ibunya makan. Nah, saat punya saudara Utbah ini musyrik dan benci sekali kepada Nabi SAW dan sudah melukai Nabi SAW. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ingin dia yang membunuh saudaranya sendiri. Itulah jamaah. Persaudaraan itu ada yang karena rahim, ada yang karena nasab, ada yang karena negeri dan bangsa.
Tapi ketahuilah persaudaraan yang paling tinggi adalah persaudaraan dalam keimanan. Yang persaudaraan itu akan terus menyatu sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas nggak ada masalah Hatib berhasil membunuh saudaranya. Kalau bisa dia yang membunuhnya. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Di tempat lain, Sahal bin Hunayf, salah seorang pemanah ulung, berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia siap untuk mati. Maka dia bangkit menerjang barisan orang-orang musyrik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut andil melepaskan anak panah sendiri. Qatadah bin An-Nu'man menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan anak panah dari busurnya hingga dua ujungnya patah. Lalu Qatadah bin An-Nu'man mengambil dan menyimpannya. Ketika itu, mata Qatadah terkena anak panah hingga ke tulang pipinya. Lalu beliau menyembuhkannya hingga kembali seperti semula. Bahkan lebih baik dari matanya yang sebelah. Barakallahu fikum ya. Di sini disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ikut memanah ya. Sahal bin Hanif ya, yang dia membaiat Nabi alaihi salatu wassalam untuk siap mati dan dia menghadapi kaum musyrikin. Kemudian ada Qatadah ibn Nu'man, bagaimana dia menggunakan busur Nabi SAW yang patah ujungnya itu, dan Qatadah sampai matanya terkena serangan musuh sehingga jatuh, keluar matanya, keluar satu matanya. Lalu Nabi SAW mengembalikan mata Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu, dan mata yang dikembalikan Nabi SAW lebih indah daripada mata aslinya, mata yang satunya gitu. Baik, lanjutkan. Abdurrahman bin Auf bertempur dengan hebat hingga gigi serinya pecah dan mendapat 20 luka atau lebih di sekujur tubuhnya. Sebagian ada yang mengenai kakinya hingga jalannya menjadi pincang. Barakallahu fikum. Ini Abdurrahman Malik bin bin Auf. Sinan. Abdurrahman bin Auf. Dia sosok sahabat yang kaya raya. Tapi dia tidak hanya berjuang dengan hartanya. Dia berjuang dengan jiwa raganya. Sehingga dia cacat seumur hidup. Dia ompong giginya. Dan pincang seumur hidup. Artinya mungkin kalau kita melihat orang kaya itu ya, yang orang tampan, yang dia bajunya stylish mungkin ya, kemudian pakai jam yang mahal, yang mungkin sempurna. Ini nggak ada sahabat-sahabat. Tolha bin Ubaidillah cacat, jari-jarinya nggak ada. Kemudian Abdurrahman bin Auf ompong dan pincang seumur hidup. Seumur hidup. Dan memang berat jemaah. Mereka sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tidak dengan berleha-leha mereka. Setelah dijamin masuk surga udah istirahat, tidur. Enggak. Mereka berjuang. Sampai cacat. Dan sebagian sampai tewas. Ya mau gimana gitu loh. Sedangkan kita melihat banyak manusia sibuk dengan penampilannya. Apa sih yang engkau berikan kepada agama ini? Perjuangan apa gitu loh. Harta yang gak banyak. Jiwa dan raga yang enggak. Waktu kalau ada, maka berusaha kita. Di mana ada celah kita untuk berjuang, ikutlah di sana. Untuk berjuang. Dengan harta, jiwa, raga, waktu kita. Dalam kondisi yang memang kita rasakan. Seperti sekarang ini. Ada banyak pintu-pintu kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Barakallahu fiik. Nah. Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, menghisap darah yang mengucur dari gigi seri Rasulullah SAW hingga bersih. Beliau bersabda, muntahkanlah.
Malik menjawab, "Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan memuntahkannya." Kemudian dia bangkit dan bertempur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin melihat salah seorang penghuni surga, hendaknya ia melihat orang ini. Dia terus bertempur hingga gugur syahid." Allahu Akbar ya. Ini ayah Abu Sa'id Al-Khudri ya. Ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ayahnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana ketika dia melihat ya, darah itu membasahi pipi Nabi SAW karena bekas gelang-gelang yang masuk ya. Kita tahu biasanya kita kalau luka itu memang disedot supaya bersih ya. Kemudian kita ludahkan ya. Kita muntahkan kembali. Ini sama Abu Sa'id, sama bapaknya Abu Sa'id enggak mau dia muntahkan. Akhirnya bercampur darahnya dia bersama darah Nabi SAW. Kemudian dia berperang dan mati syahid. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada penghuni surga, lihat ini. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Baik, dilanjutkan. Ummu Umarah juga ikut andil dalam pertempuran tersebut. Meski seorang wanita, ia mampu menghadang Ibnu Qami'ah di tengah kerumunan manusia, lalu memukulnya tepat mengenai bahunya dan menimbulkan luka yang menganga lebar. Dia menambah serangannya dengan beberapa sabetan pedang lagi. Namun, karena Ibnu Qami'ah mengenakan baju besi, akhirnya dia bisa menyelamatkan diri. Ummu Umarah terus bertempur hingga dia mendapat 12 luka. Barakallahu fikum ya. Nah, kita tahu Ibn Qami'ah ini yang memukul Nabi SAW. Yang kemudian dia mengatakan, khudha, ambil ini, tebasan dia. Wa ana ibnu Qami'ah. Aku ada Ibn Qami'ah. Yang akhirnya Nabi SAW mengatakan, qam ma'akallah, semoga Allah menghinakanmu ya. Ibn Qami'ah ini dihadang oleh seorang wanita. Jadi ada wanita yang pada saat itu membantu mengobatin sahabat-sahabat yang terluka, mengambilkan air buat mereka ya. Karena dilihat Ibn Qami'ah menyerang Nabi SAW, maka Ummu Ammarah ini menghadang Ibn Qami'ah. Ya, bersama umat Islam pada saat itu. Lalu ia memukulnya. Jadi yang memukul ini Ibn Qami'ah ya. Ini di sini kurang jelas. Lalu Ibn Qami'ah menebasnya ya dengan pedang mengenai bahunya. Bahunya siapa? Bahunya Ummu Ammarah. Menimbulkan luka yang menganga. Terus dilawan oleh dianya ini adalah Ummu Ammarah. Ummu Ammarah melawan ya, dan melakukan serangan dengan beberapa sabetan pedang kepada Ibn Qami'ah. Namun karena Ibn Qami'ah mengenakan baju besi, ya akhirnya dia bisa menyelamatkan diri. Dan Ummu Ammarah terus bertempur hingga dia mendapatkan 12 luka ya. Kita lihat ya, bagaimana wanita-wanita di kalangan para sahabat. Artinya dalam kondisi terluka, dia tidak kemudian, aduh sakit. Enggak. Dan memang kalau kita lihat, kualitas manusianya memang berubah ya. Orang-orang dulu itu gak gampang sakit-sakitan. Mereka bukan orang yang mudah mengeluh dan mengadu. Seperti yang diceritakan, ada ustadz ya, punya anak 28 dari satu ibu. Ada lagi yang punya anak 25 tanpa punya pembantu. Kok bisa mereka? Tadi mereka dia biasakan hidup keras, penuh dengan perjuangan. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha minta pembantu sama Nabi SAW, nggak dikasih pembantu. Karena memang harus ada perjuangan yang dilakukan.
Maka tadi Ummu Amarah dengan dia ditebas sampai luka dalam ya, menganga, bukan dia berhenti. Ya dia terus berjuang. Sampai mati. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Mus'ab bin Umair bertempur dengan gencar, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serbuan Ibnu Qami'ah dan rekan-rekannya. Ia bertempur sambil memegang bendera perang dengan tangan kanannya. Mereka dapat menyabetkan pedang ke tangannya hingga putus. Lalu dia membawa bendera itu di tangan kirinya. Dia terus bertahan menghadapi serangan orang-orang kafir hingga mereka dapat menyabet tangan kirinya hingga putus. Lalu bendera itu dijepitnya dengan dada dan lehernya hingga dia terbunuh. Musuh yang membunuhnya adalah Ibnu Qami'ah karena dia mengira Mus'ab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, setelah dapat membunuhnya, dia langsung berbalik ke arah orang-orang musyrik lalu berteriak, Muhammad telah terbunuh. Barakallahu fiik ya. Mus'ab bin Umair ya. Seorang pemuda yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di kota Madinah sebelum hijrahnya para sahabat. Dia anaknya orang kaya, sosok pemuda yang dimanja, yang selalu berpenampilan perlintir ya, karena memang ibunya sangat perhatian sama dia dengan parfumnya, dengan bajunya. Ketika dia masuk Islam semua diputus oleh ibundanya, dan ketika hijrah ke kota Madinah, Mus'ab ini menikah dengan Hamnah bintu Jahsy, kalau nggak salah ya. Hamnah bintu Jahsy ini iparnya Nabi SAW. Mus'ab ini kulitnya seperti kulit ular, belum sunginya kalau orang Jawa ya. Karena kerasnya kehidupan dia. Dan Nabi sempat ya, sedih ketika melihat kondisi Mus'ab. Dan nanti kita akan tahu bagaimana Mus'ab ketika meninggal dunia, tewas nih Mus'ab, nggak ada kafan yang cukup untuk menutupi tubuhnya, nggak cukup. Dan bagaimana Mus'ab ya berjuang melindungi Nabi SAW dengan dia membawa bendera. Kenapa kok dia bawa bendera? Agar sahabat-sahabat yang tercerai berai itu melihat, oh ternyata perjuangan belum berhenti gitu loh. Bendera kita masih tegak gitu loh. Maka pembawa bendera ini selalu menjadi target dan sasaran musuh. Dan memang Mus'ab yang pegang bendera Muhajirin. Maka disabet tangan kanannya, bayangin ya. Ketika tangan kanan disabet, patah atau terpotong itu tangan, darah muncrat, dipegang dengan tangan kirinya. Kemudian ditebas tangan kirinya, dipeluk dan darah terus muncrat ini sama. Kemudian dia dibunuh Mus'ab bin Umair. Allahu Akbar jamaah. Seperti itu perjuangan. Siapa yang membunuhnya? Ibn Qami'ah. Akhirnya Ibn Qami'ah merasa dia membunuh Nabi SAW. Karena Mus'ab ada sedikit kemiripan ya. Akhirnya dia teriak mengatakan ya bahwasanya inna Muhammadan qad qutil. Muhammad sudah dibunuh, kata dia. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Isu kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengaruhnya terhadap peperangan. Tak lama setelah ada teriakan Ibnu Qami'ah tersebut, seketika itu juga tersiarlah kabar kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Ini merupakan faktor yang mampu meluruhkan semangat para sahabat yang bertempur di lokasi jauh dari tempat beliau. Mental mereka langsung anjlok dan barisan mereka menjadi kocar-kacir. Barakallahu Di fikum. sisi lain, Taib, kita lihat ya, jatuhnya panji atau bendera itu akan berdampak negatif kepada mental para pejuang. Dan terbunuhnya pemimpin itu juga membuat mental para pejuang jadi melemah. Ini udah 2 kali ya. Artinya ketika serangan pertama Khalid bin Walid, udah ada omongan Nabi SAW dibunuh. Bagaimana cerita Anas bin Nadhr ya, yang akhirnya dia
berjuang mati-matian. Kalau memang Nabi SAW sudah meninggal dunia, ya sudah, ngapain kita? Ya udah kita berjuang mati-matian gitu loh. Sampai mati kita berjuang. Kita mati sebagaimana matinya Nabi SAW ya. Itu pada saat serangan Khalid bin Walid yang pertama. Tapi ternyata Nabi nggak meninggal dunia. Nabi SAW menyeru agar orang-orang berkumpul kepada beliau, dan mereka akhirnya kumpul kepada Nabi SAW, dan perjuangan diteruskan. Tapi ternyata juga ya tadi masih belum selesai, darah dikucurkan. Dan para sahabat ketika dengar lagi berita Nabi SAW meninggal dunia, maka mereka jadi melemah semangatnya. Saya dilanjutkan. Di sisi lain, teriakan itu juga menurunkan kuantitas serangan orang-orang musyrik. Karena dengan begitu, mereka mengira telah bisa mewujudkan tujuan yang paling pokok. Kebanyakan mereka sibuk dengan pikiran masing-masing, membayangkan sekian banyak kaum muslimin yang menjadi korban. Baik, dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pertempuran dan menguasai keadaan. Setelah Mus'ab bin Umair gugur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera kepada Ali bin Abu Thalib. Ali bertempur dengan hebat, dengan heroisme dan semangat membara yang tak ada tandingannya. Para sahabat yang masih ada di sana bertempur dan juga bertahan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyibak jalan dan bergabung dengan pasukan beliau yang sebelumnya telah mengambil jalan memutar. Beliau menghampiri mereka. Orang yang pertama kali melihat kehadiran beliau adalah Ka'ab bin Malik. Setelah melihat kehadiran beliau, dia berteriak, "Bergembiralah, wahai kaum muslimin, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Beliau segera memberi isyarat kepada Ka'ab agar diam, dengan tujuan agar orang-orang musyrik tidak mengetahui posisi beliau. Teriakan Ka'ab tadi bisa didengar kaum muslimin. Mereka yang berjumlah sekitar 30 orang berkerumun di sekitar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berkumpul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil strategi mundur sedikit demi sedikit ke arah jalan di bukit, bersama mereka dengan membuka jalan di antara orang-orang musyrik yang sedang melancarkan serangan. Bahkan, serangan mereka semakin ditingkatkan untuk menghalangi pengunduran tersebut. Namun, mereka gagal menghalanginya, karena harus berhadapan dengan kehebatan para singa Islam. Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, salah seorang penunggang kuda dari pasukan musyrikin, merangsek ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Aku tidak selamat selagi dia masih selamat." Beliau pun bangkit untuk menghadapinya. Tetapi kuda Utsman bin Abdullah terperosok ke sebuah lubang. Lanjutkan. Al-Harith bin As-Simmah menghampiri Utsman dan membabat kakinya hingga terduduk. Kemudian dia meringkus dan melucuti senjatanya. Ia hendak membawanya ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abdullah bin Jabir mengejar Al-Harith dan menyabetkan pedang ke pundak Al-Harith hingga terluka. Abu Dujanah, seorang prajurit yang heroik dengan sorban merah yang dia ikatkan di kepala, menyerang Abdullah bin Jabir dan menyabetkan pedang ke arahnya hingga kepalanya putus terpenggal. Barakallahu fikum. Taib, ahibati fillah. Kita lihat ya. Artinya kita kadang-kala sering mendengar sudah jatuh tertimpa tangga. Seorang yang mendapatkan musibah bertubi-tubi dan tidak berhenti, lalu dia kecewa sama Sang Pencipta, seakan-akan dia nggak pantas mendapatkan ujian itu. Kita lihat bagaimana Rasul SAW bersama para sahabat, beliau terus berjuang dan belum selesai jemaah. Bagaimana beliau berusaha untuk membawa para sahabat menuju ke Uhud, karena punggung mereka, yaitu Bukit Ainain, bukit yang Nabi SAW meletakkan 50 pemanah, udah nggak bisa menyelamatkan punggung mereka. Mereka ini udah dikepung sama musuh. Bagaimana Nabi SAW bersama 30 sahabat dikepung oleh
ya pasukan musyrikin itu 3.000 orang. Anggap yang mengepung beliau cuma ya 30%. Berapa 30%-nya? Hampir 1.000 orang. Anggap 10%-nya, 300 orang yang mengepung Nabi SAW. Beliau hanya bersama 30 sahabat. Akhirnya beliau berusaha untuk mundur. Mundur, di belakangnya ini musuh. Karena mereka sudah dikepung. Tapi bagaimana 30 orang ini terus ya berjuang ya. Kemudian disebutkan ada Uthman bin Abdullah bin Al-Mughirah ya, yang dia berusaha untuk menyerang Nabi SAW. Bahkan dia teriak mengatakan, La najauta in naja. La najautu in naja. Aku nggak selamat kalau dia selamat. Akhirnya disebutkan di sini kudanya terjatuh terperosok. Kemudian Al-Harits ibn Simmah ya memukul kedua kakinya. Wa akhadha sila wal tahaqqa bi Rasulullah SAW. Kemudian dia meringkus dan melucuti senjatanya. Ia hendak membawanya ke hadapan Rasul SAW. Tayyibah. Tayyibah. Ini ada yang salah ya. Di sini disebutkan, namun Abdullah bin Jabir mengejar Harith dan menyabetkan pedang ke pundaknya Al-Harith hingga terluka. Taib, disebutkan di sini ketika Al-Harith ibn Simmah berhasil mengalahkan Uthman bin Abdullah bin Al-Mughirah, penunggang kuda lainnya, salah satu penunggang kuda lainnya, yaitu Abdullah bin Jabir, nggak terima. Dia melihat Uthman bin Abdullah itu terbunuh. Maka dia berusaha untuk membunuh Al-Harith ya, ibn Simmah ini, dan menyabetkan pedangnya hingga terluka ya. Nah, kemudian datang Abu Dujana untuk menghadapi Abdullah bin Jabir. Hatta hamal muslimun ya. Ya, di sini ada yang kurang disebutkan. Dan menyabetkan pedang ke pundak Al-Harith hingga terluka. Ditambahkan di sini, hatta hamalahul muslimun, sehingga umat Islam membawanya, yakni menggendong Al-Harith ibn Simmah ini. Baik. Dilanjutkan. Pada saat peperangan yang pahit itu, kaum muslimin justru dikuasai rasa kantuk sebagai suatu penentraman hati yang datangnya dari Allah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Abu Talhah berkata, aku termasuk orang yang tak mampu membendung rasa kantuk saat perang Uhud, hingga pedangku jatuh dari tangan beberapa kali. Pedang itu jatuh, lalu kuambil, jatuh lagi, lalu kuambil lagi. Barakallahu fikum jamaah. Ya, orang yang takut dan cemas itu biasanya nggak akan bisa tidur, jamaah. Yang akhirnya karena dia nggak bisa tidur, tubuhnya semakin lemah. Sedangkan mereka harus berjuang menghadapi musuh dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi musuhnya itu bisa gantian nyerang para sahabat ini. 100 orang istirahat, 100 orang istirahat. Sahabat nggak banyak. Udah kocar kacir barisannya para sahabat. Jumlah mereka 700 sebenarnya. Menghadapi 3000. Tapi dengan serangan Khalid bin Walid yang 700 ini kocar kacir. Yang tersisa bersama Nabi SAW 30 orang. 30 orang menghadapi 3000.
Jadi bukan 10 kali lipat, tapi jumlah mereka 100 kali lipat. Itu yang dihadapi. Subhanallah ya. Allah bikin para sahabat ngantuk. Ngantuk mereka. Dan kita tahu tidur itu nggak butuh waktu panjang. Tapi yang dibutuh adalah dalamnya tidur itu. Boleh jadi orang sebentar ya. Sebentar dia tidur, dia bangun lagi udah siap untuk berjuang. Dan itu Allah berikan kepada mereka. Sampai bagaimana disebutkan Abu Talha nih. Nggak kuat, pedangnya jatuh terus. Dan sekali lagi orang yang takut, biasanya nggak bisa tidur. Cemas, bingung dia. Tapi Allah berikan ketenangan kepada para sahabat. Ya setelah mereka berjuang mati-matian tentunya. Barakallahu fikum. Naam. Dengan sambaran keberanian seperti itu, beliau dan para sahabat yang bersamanya dapat mencapai jalan bukit dan memberi jalan bagi sisa-sisa pasukan lain untuk melewatinya, hingga mencapai tempat yang aman. Dengan demikian, mereka bisa bersatu di bukit. Bagaimanapun, kecerdikan Khalid bin Al-Walid ternyata masih kalah dengan kecerdikan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum ya. Ya, sebenarnya bukan bicara kecerdikan. Bicara tentang taufik min Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak bisa diragukan bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling pintar, yang paling cerdik. Dan Rasul SAW ketika meletakkan 50 pemanah, itu adalah sebuah strategi yang sangat handal. Dan Khalid bin Walid berpikir, bukan hanya Khalid bin Walid, semua pasukan musuh berpikir, kalau pasukan pemanah itu bisa dikalahkan, maka selesai urusannya. Kenapa? Karena mereka menghadapi musuh dari depan dan belakang. Dan itu dilakukan oleh Khalid dan berhasil. Akhirnya Nabi SAW harus mundur. Dan dari sejak awal, mereka tidak menjadikan kota Madinah sebagai punggung. Mereka sudah menjadikan Uhud. Sehingga tatkala diserang oleh musuh, mereka masih punya pertahanan. Dan bagaimana Nabi SAW akhirnya berusaha menembus pasukan musuh menuju ke Uhud, naik ke salah satu lereng Uhud itu, sehingga mereka ada di atas. Yang namanya ada di atas, musuh ada di depan sudah, nggak ada lagi di belakang. Pertempuran yang terjadi itu yang menyebabkan banyak sahabat meninggal dunia karena posisinya memang sahabat di tengah gitu loh. Dikelilingi oleh musuh. Tapi ketika sahabat bisa mundur walaupun jumlah mereka sedikit, maka jumlah musuh yang banyak ya tetap jadi sedikit. Kok bisa jadi sedikit? Karena mereka berhadapan di depan. Apalagi ketika mereka berada di atas bukit Uhud, posisi para sahabat ada di atas, sehingga lebih kuat daripada yang di bawah. Kalau harus main panah-panahan, yang di atas tentunya akan lebih mudah untuk mengenai yang di bawah. Artinya Nabi SAW memiliki lagi pertahanan yang beliau buat di bukit pemanah tadi. Tapi sekarang beliau sendiri bersama para sahabatnya yang menghadapi pasukan musuh. Sehingga akhirnya ya kaum musyrikin pulang nanti. Jamaah rahimakumullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Ada satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Satu. Dalam semua perjalanan hidup Nabi SAW. Dan dia adalah orang yang paling buruk sebenarnya. Siapa orang itu? Nantikan pada kajian selanjutnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik. Izin membacakan pertanyaan yang maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi disampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf bertempur dengan hebat hingga gigi serinya pecah dan mendapat 20 luka atau lebih di sekujur tubuhnya. Sebagian ada yang mengenai kakinya hingga jalannya menjadi pincang. Pertanyaannya,
Apakah pada perang berikutnya Abdurrahman bin Auf tidak ikut lagi karena kakinya pincang, Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu selalu hadir dalam peperangan. Artinya orang ada yang pincang kemudian dia nggak bisa jalan. Tapi ada yang pincang tetap dia bisa berlari. Antum bisa ngelihat sekarang ya. Kadangkala ada lomba yang diperuntukkan orang-orang berkebutuhan khusus. Lomba lari untuk orang-orang yang pincang. Tadi udah disebutin, para sahabat ini bukan model yang kalau sakit sedikit mereka sudah menyerah. Ummu Ammarah ditebas di pundaknya sampai menganga itu luka. Dia bukan akhirnya berhenti berperang. Dia terus berjuang sampai lukanya bertambah 1, 2, 3, 4 sampai 20 lukanya. Jadi Abdurrahman selalu hadir dalam peperangan-peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ikut dia dengan pincangnya. Tapi tadi pincang itu ada yang sehingga membuat orang tidak bisa berjalan. Tapi ada yang tetap dia jalan. Tapi kelihatan dia pincang gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengembalikan mata Qatadah ke tempatnya yang terkena anak panah sehingga matanya kembali seperti semula, bahkan lebih baik dari mata yang sebelahnya. Pertanyaannya, apakah ini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ustadz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah, kalau dikatakan mukjizat itu dari mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memiliki banyak mukjizat ya. Yang menarik, kadang-kala orang bertanya, beliau itu punya mukjizat banyak. Kenapa kok beliau nggak bikin dirinya kebal? Kenapa nggak dibikin para sahabat kebal? Enggak. Artinya ada kondisi-kondisi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan Allah Jalla Jalla melakukan hal itu. Dikembalikan matanya. Tapi pincangnya Abdurrahman nggak dikembalikan supaya dia jalan kembali. Karena dia masih bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau seorang matanya nggak ada, mungkin dia akan kehilangan banyak manfaat dalam hidupnya. Maka Nabi SAW mengembalikan matanya. Kemudian patahnya tangannya atau jari-jarinya Talha bin Ubaidillah juga nggak dikembalikan sama Nabi SAW. Karena dia tetap bisa berjuang dengan kondisi seperti itu. Kemudian juga ompongnya Abdurrahman atau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Nabi tidak mengembalikan giginya. Jadi ada kondisi-kondisi yang Allah ingin menunjukkan mukjizatnya kepada umatnya, menunjukkan kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kondisi yang orang memang harus berjuang sendiri dan dia harus merasakan dampak dari perjuangan itu sampai mati. Jadi kalau dikatakan apakah itu mukjizat Nabi SAW? Nah, benar. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah ada sosok wanita pemberani juga yang ikut andil dalam pertempuran selain Ummu Imarah, Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum ya. Kalau bicara apakah ada sosok wanita-wanita dari kalangan sahabat yang ikut berjuang ya, selain Ummu Ammarah, insya Allah ada selain beliau. Cuma Anda nggak ingat dengan namanya. Tapi memang ada wanita-wanita yang pada saat itu mereka berusaha untuk membantu sahabat-sahabat yang terluka. Juga kita tahu peperangan ini peperangan di kota Madinah. Jadi jaraknya dari kota ke Uhud itu mungkin hanya sekitar 3 kilo ya, atau 4 kilo. Sehingga mereka ikut dalam peperangan itu atau sebagian ikut ya dalam peperangan itu. Tapi kalau nama-namanya ana nggak ingat sekarang ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan mau bertanya, jika seseorang memiliki tetangga atau saudara angkat yang bukan muslim dan sangat baik selalu menolong keluarga fulanah jika ada keperluan, apakah fulanah berdosa kalau menyayangi tetangga kufar ini dan menganggapnya keluarga Ustadz? Karena fulanah pernah mendengar kalau seorang muslim dilarang berkasih sayang dengan kufar. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Yang dilarang itu adalah memberikan loyalitas kita kepada mereka. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, nggak apa-apa. Bahkan diperintahkan. Kenapa? Kita ini kadang-kala lupa bahwa saudara kita yang kita anggap baik, dia adalah orang yang paling zalim. Saudara kita yang kita anggap baik, kita lupa bahwa dia adalah orang yang paling zalim. Kezaliman yang paling besar dalam kehidupan ini apa? Syirik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling nyata. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, ana lupa sama ayatnya. Iya. Di surat Al-Anfal, ya. Di ayat 22 Allah mengatakan, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang kafir tadi, yang nggak mau dengar, yang dikasih nasihat, tidak lisan dia bisu, tidak mengatakan yang baik, tidak mengatakan la ilaha illallah, tidak mengimani Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau memahami dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang yang buruk sebenarnya. Tapi sebagai manusia, dia berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik sama dia. Tapi kita harus tahu, dia ini orang yang dibenci oleh Tuhan, oleh Allah Azza wa Jalla. Dan memang sekarang mungkin nggak nampak, nanti pada hari kan akan nampak. Dan sekarang kita punya kitab Al-Quran yang Allah turunkan. Kalau engkau sayang sama dia, sayangi dia, jangan sampai dia masuk neraka. Menyayangi dia itu dalam artian bagaimana orang ini anak ajak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sudah baik sama aku, dia suka membantu aku. Kesian dia kalau dia sampai masuk neraka. Karena kita tahu semua amal kebajikan dan kebaikan yang tidak berlandaskan ikhlas lillahi ta'ala akan sia-sia. Nggak akan berguna apa-apa buat mereka kecuali di dunia. Maka bicara kasih sayangnya itu kesian dia. Kalau dia nggak beriman, ya dia sudah baik sama kita. Kesian dia kalau sampai tersiksa pada hari akhir nanti. Maka dakwain dia. Kita kadang-kadang nggak mau dakwain. Aduh nggak enak untuk bicara masalah ini. Lu gimana sih? Kok katanya sayang sama dia? Selamatkan dia dari api neraka. Soalnya kok seharusnya benci sama dia dari satu sisi tadi. Dari sisi dia melakukan kezaliman yang paling dahsyat dalam kehidupan. Kita tuh kalau ada orang mencuri, kita nggak suka. Orang minum khamar, kita nggak suka. Tapi kalau dia muslim, dia masih lebih baik ya. Ingat, apabila dia seorang muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang mungkin terpleset melakukan dosa besar, dibandingkan dengan orang kafir, orang musyrik, yang mungkin dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, tapi dia musyrik, ketahuilah dosa syirik itu di atas semua dosa. Cuma kadang-kadang kita nggak memahaminya gitu. Semua dosa itu ada harapan diampuni kecuali syirik bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan, selalu dalam pertolongan, perlindungan, rahmat rahim, hidayah, dan berkah Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, Nah, terkadang kalau lagi butuh sama Allah atau ada sesuatu yang kepengen banget, pasti ibadahnya bakalan lebih rajin banget. Zikir pagi petang gak kelewat, sholat rawatib full, tahajud lebih awal, dan lain-lain. Tapi di saat hal yang kita pengen itu belum Allah wujudkan, terkadang rasa semangat ibadahnya itu menurun.
Gimana caranya Ustadz agar semangat ibadah kita tetap sama seperti di saat kita menginginkan sesuatu kepada Allah walaupun hal itu belum terwujud? Jazakumullah khairan Ustadz wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam jamaah, semua keinginan kita kebanyakan itu keinginan duniawi. Sehingga kita akan minta terus, akan memperbaiki ibadah kita sampai Allah berikan yang kita inginkan. Padahal keinginan-keinginan itu keinginan yang remeh sebenarnya. Kenapa dikatakan remeh? Karena dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu tetes air dari lautan. Agar ibadah kita itu bisa terus lebih baik, maka kita punya keinginan yang belum tercapai, yaitu masuk surga Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dari api neraka yang kita nggak tahu. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai di hari terakhir dalam kehidupan dia di dunia ini, dia takut amalannya nggak diterima. Dia berbicara ini lidahnya yang dapat menjatuhkan dia ke dalam kebencanaan, dalam bencana dan kehancuran, kebinasaan. Artinya ada sesuatu yang kita takuti sebenarnya. Ada sesuatu yang kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan terus kita minta. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia terus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena ada neraka yang menunggu kita. Menunggu semuanya jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Semua di antara kalian pasti akan melewatinya. Semuanya tanpa terkecuali. Neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla yang nggak bisa dirubah. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ada sebagian salafus saleh ketika membaca ayat ini dia menangis, dia mengatakan Allah menyebutkan bahwa kita semua akan melewati neraka. Tapi Allah tidak menyebutkan bahwa kita semua akan selamat. Tidak. Jadi tumbuhkan keinginan-keinginan yang lebih besar, yang lebih tinggi. Itu keinginan berkaitan dengan akhirat. Keinginan agar amalnya diterima. Keinginan bagaimana diselamatkan dari azab kubur. Maka setiap sholat ya, kita di akhir sholat mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ada azab kubur yang nunggu kita kalau kita nggak melakukan ketaatan. Jadi kalau ingin terus ibadah itu memang harus ada keinginan terus. Dan ada keinginan yang nggak akan terselesaikan kecuali kita mati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya berkurban patungan untuk satu kambing? Di sebuah pengajian jamaah mengumpulkan duit, tapi belum mampu membeli kambing satu-satu. Maka duitnya digabung. Bisakah Ustadz? Dan jika boleh, niatnya seperti apa Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, kita tahu satu ekor kambing itu untuk satu orang. Dan kurban itu bagi yang mampu. Jadi yang nggak punya kemampuan nggak wajib dia. Terus bagaimana mereka ingin? Ya mereka ingin nggak apa-apa, silahkan. Mereka gabungkan duitnya, dapat satu ekor kambing, berikan kambing itu kepada yang mereka pilih. Tahun ini si A, fadol, ini kambing buat antum. Antum silahkan korbankan. Atas nama dia. Jadi yang lainnya nggak berkorban. Yang berkorban cuma satu orang, karena satu kambing buat satu orang. Jadi kadangkala di beberapa sekolah ya, ngajarin anak-anak untuk korban, tabungan kurban, tapi yang nabung 10 orang untuk satu ekor kambing. Ya nggak bisa. Kambing itu untuk 10 orang. Walau untuk 2 orang. Hanya untuk 1 orang. Jadi kalau kambing itu dihadiahkan kepada fulan, ya fadhal. Jadi fulan yang berkorban, yang lainnya tidak berkorban. Seperti itu. Tapi ingat, jangan memaksakan diri ya. Korban itu untuk yang mampu. Man kana lahu sa'ah, yang punya kelebihan rizki. Hendaklah dia berkorban. Jangan memaksakan diri. Tapi kalau untuk ana ini sebenarnya mampu nggak mampu. Ustaz, ana punya HP bagus, ana punya motor bagus, tapi nggak punya fulus Ustaz.
Tapi kalau untuk HP dia nabung, untuk motor dia nabung sampai dia bisa membelinya. Ya, untuk korban kenapa nggak nabung? Sedangkan urusan dunia itu urusan yang mubah-mubah aja. Kenapa untuk urusan dicintai Allah kita nggak melakukan itu? Ya silahkan nabung untuk itu gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi ingat, tidak untuk orang yang nggak mampu. Artinya jangan pernah memaksakan diri. Tapi kalau engkau mampu, tafadhol. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Hafizahullah Ta'ala, Ana mau bertanya dengan 2 pertanyaan ya, boleh Ustaz ya? Pertanyaan pertama, di situ diceritakan kalau Anas menceritakan, apakah Anas ikut dalam perang Uhud? Ustaz? Yang kedua, Ana masih bingung dengan ceritanya tadi Ustaz, yang Haris bin Simah itu yang dibunuh oleh beliau yang membunuh Utsman, kemudian didatangi oleh Abdullah Abu bin Dujabir. Jabir. Iya. Nah, yang Ana mau tahu itu Ustaz, Abdullah bin Jabir itu dia dari pasukan musyrikin atau muslimin Ustaz? Iya, dia bukan Jabir bin Abdullah ya. Dia Abdullah bin Jabir dari pasukan Oh, musyrikin. orang yang beda ya Ustaz ya? Orang yang berbeda, iya, orang yang berbeda. Itu ya kalau kita Ya. lihat namanya Abdullah ya, tapi dari pasukan musyrikin. Ustaz. Dia dari pasukan Syukuran. musyrikin. Adapun pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Anas bin Malik, Anas enggak hadir dalam peperangan itu. Tentunya Anas mendapatkan cerita dari sahabat-sahabat yang hadir ya. Karena Anas umurnya pada waktu perang Uhud ya mungkin sekitar 12 tahun ya atau kurang dari itu. Jadi Anas dapat cerita dari sahabat yang lainnya tentunya. Sebagaimana kadang-kala Abdullah bin Abbas cerita, padahal dia termasuk sahabat yang junior. Boleh jadi dia nggak hadir dalam hal tersebut, tapi dia mendapatkan cerita dari sahabat-sahabat yang senior tentunya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bantu jawab kebimbangan saya. Saya seorang ibu dari 8 anak, lagi hamil anak ke-9, Masya. berusia 38 tahun. Saat ini, dokter sedang menyarankan untuk steril atau tutup kandungan dengan alasan pertimbangan usia sudah cukup tua untuk hamil lagi nantinya. Kondisi saat ini alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada keluhan sampai hamil anak ke-9 ini. Bagaimana menurut Ustadz, apakah boleh saya ikuti saran dokter kandungan dalam pandangan Islam? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, memang ya secara ilmu medis mungkin yang dipelajari ada kondisi-kondisi yang beresiko. Menurut dokter tadi umur 38 ya. Udah cukuplah 9 anaknya umpama gitu. Enggak ada masalah. Ketika dikatakan sehat walafiat, aman gitu. Kecuali memang kondisinya sakit, membahayakan ibunya. Ini kan nggak ada masalah. Hanya saja memang masyarakat sekarang itu beranggapan anak 6 tuh cukup banyak banget. Enggak. Tadi tuh yang punya anak 25, satu ibu. Punya anak 25. Punya anak 28 gitu loh. Kalau dia katakan umur 38, sehat ya. Ada umur 30 udah cukup, nggak boleh punya anak lagi. Karena kondisi nggak sehat. Tapi umur 38, boleh jadi dengan kau bertambah anak Allah kasih sehat. Cuma nasihat anak, tolong niatnya. Niatkan untuk memperbanyak umatnya Nabi SAW. Dan minta pertolongan sama Allah dalam mendidik mereka. Jadi nasihat dokter, ya silahkan dipertimbangkan. Kalau memang engkau ternyata sehat, bismillah. Jangan steril. Katakan insya Allah dok, kita akan minta sama Allah Azza wa Jal. Kalau memang sudah cukup, ya Allah nggak akan kasih lagi. Tapi kalau masih bisa dan anak sehat, anak siap untuk mendapatkan amanah itu. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.